suasana kota Bukhara pagi hari. Kita sekarang menuju ke makom Syekh Muhammad Arif Ryugari yang dalam bahasa Uzbekistan tertulis sebagai Khoja Arif Ryugari. Syekh Muhammad Arif Ryugari ini adalah silsilah urutan ke-10 di Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Morawa, Indonesia, yang salah satu murid beliau yang ditunjuknya sebagai wakilnya untuk meneruskan ajarannya adalah Syekh Mahmud Anjir Fahnawi sebagai silsilah urutan ke-11 di Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Morawa, yang mana insya Allah setelah dari sini nanti rombongan akan menuju ke makomnya Syekh Mahmud Anjir Fahnawi. Syekh Muhammad Arif Ryugari ini adalah penerus untuk mengajarkan metode zikir sir, yaitu zikir yang tidak bersuara yang diperoleh dari gurunya Syekh Abdul Khaliq Gujedawani. Perlu diketahui juga bahwa Syekh Arif Ryugari ini telah menulis sebuah risalah tentang tasawuf berjudul Arif Nama, dan salah satu manuskripnya sekarang tersimpan di perpustakaan Khonikah Musajai di Pakistan. Karena waktu masih panjang sekitar 20 menit lagi, maka saya akan ceritakan tentang pertanian di Uzbekistan. Anda dapat lihat di luar sana sepanjang jalan tidak putus-putusnya lahan pertanian yang menghijau, teratur dan bersih. Beragam tanaman yang dikelola oleh petani maupun perusahaan, dan hampir tidak dijumpai lahan semak belukar. Menurut State Committee on Statistics of Uzbekistan, PDB dari sektor pertanian meningkat menjadi 112.549 miliar Uzbek som pada kuartal kedua tahun 2025 dari 30.448 miliar Uzbek som pada kuartal pertama tahun 2025. Uzbekistan dikenal sebagai produsen dan eksportir kapas kedua terbesar di dunia di bawah Cina. Jadi tidaklah mengherankan jika pendapatan domestik bruto Uzbekistan hingga sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian. Pemanfaatan lahan pertanian dan lahan pekarangan rumah secara maksimal untuk tanaman adalah salah satu faktor kemajuan bidang pertanian.
Kita sekarang masih di pinggiran kota Bukhara menuju ke tempat makam Syekh Mahmud Anjir Fahnawi. Syekh Mahmud Anjir Fahnawi adalah silsilah urutan ke-11 di Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubis Tanjung Morawa, Indonesia. Beliau hidup pada masa abad ke-13 Masehi. Syekh Mahmud Anjir Fahnawi adalah yang memperkenalkan zikir jar atau zikir bersuara sesuai keperluan pada zaman itu dan sesuai kondisi para pencari. Zikir bersuara ini dilakukannya sesuai perintah gurunya Syekh Muhammad Arif Refgari yang tadi barusan kita kunjungi. Ketika ditanya kenapa dia melakukan zikir bersuara, dia menjawab, untuk membangunkan yang tidur. Sekarang kami sudah berada di kawasan makam Syekh Mahmud Anjir Fahnawi. Kawasan ini begitu luasnya ya guys, Anda bisa lihat, dan kita harus berjalan kaki yang lumayan jauh untuk sampai ke gedung makamnya. Al-Fatihah. Amin. Segera cepat diselesaikan ya Allah. Amin ya Allah. Telah satu ketika undang lagi kali kemari ya Allah untuk berziarah di tempat ini. Amin. Selalu kami diberikan keberkahan dan ridho ya Allah. Amin ya Allah. Sekarang kita baru tiba di Mausoleum Khoja Said Amir Kulal di Bukhara. Khoja Said Amir Kulal dikenal sebagai ulama Hanafi, kemudian mursyid sufi dan guru spiritual Syekh Bahauddin Naqsabandi. Beliau hidup pada masa abad ke-13 Masehi dan gurunya adalah Syekh Babai Samasi. Di Tarekat Naqsabandi Jabal Qubis Tanjung Morawa, Syekh Amir Kulal merupakan silsilah urutan ke-14 sesudah Syekh Muhammad Babai Samasi. Kawasan Mausoleum Syekh Amir Kulal ini selesai direnovasi tahun 2008
merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Uzbekistan. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم ادخلنا الجنة بالقرآن. Beliau telah di silsilah tarekat Naqsyabandiyah wali ke-6 dan nama beliau Syekh Amir Kulal. Kulal artinya orang yang bikin keramik pottery ya. Jadi karena beliau bikin keramik, namanya juga diambil dari kerjanya Kulal. Ini tempat seni dan budayanya Uzbek, karena ada pertunjukan tradisional Uzbekistan. Ini tomat, terong, timun, daging. Ya, orkes gambus Gambus itu namanya. Uzbekistan sudah dimulai. Para penonton yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih terus bergabung dengan channel ini. Kegiatan puncak kami ke Uzbekistan adalah ziarah ke makam Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Rangkuman kegiatan tersebut dapat Anda tonton pada episode 7 setelah ini. Di sana akan kami tampilkan pesan-pesan positif Tuan Guru Syekh Haji Ghazali An-Naqsyabandi kepada masyarakat Muslim Uzbekistan dalam kesempatan sesi tanya jawab dengan pengurus komplek makom Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi.